La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Buya, selamat malam Pak Tato, selamat malam sahabat Buya dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan baik kembali membacakan puisi Gelombang Cintanya Buya. Dan malam hari ini, seperti yang dikatakan Pak Tato, puisi yang akan saya bacakan berjudul Hanya Main-Main. Buya, saya mohon izin. Ya, enggak. Hanya main-main. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa hakikat kehidupan ini hanyalah main-main. Bahkan kitab-kitab suci juga mengatakan demikian. Tetapi cintaku kepadamu, wahai kekasihku, tidak main-main. Mengapa semua orang mencintai kehidupan? Wahai kekasihku, sebabnya karena kehidupan itu merupakan kebohongan yang menyenangkan. Sedangkan kematian, mengapa semua orang tidak menyukainya? Wahai kekasihku, sebabnya karena kematian adalah kenyataan yang sangat menyakitkan dan tidak dapat dihindarkan. Tetapi di dalam cinta, tidak boleh menyimpan sedikit pun kedustaan. Ketika aku mencintaimu adalah pilihanku, tidak ada paksaan dari siapapun. Tetapi ketika aku menghormatimu adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Setinggi apapun tingkat ilmu pengetahuanku, dan sebesar apapun kekaguman orang yang ada di sekitarku atas segala keberhasilanku, wahai kekasihku, nanti pada akhirnya sangat tergantung kepada amal perbuatanku sendiri dan kerendahan hatiku. Apakah aku akan selalu mampu memberikan pertolongan kepada setiap orang yang meminta bantuan kepadaku? Demikian pula dirimu, secantik apapun parasmu, wahai kekasihku, nanti sangat ditentukan oleh sejauh mana engkau dapat merawat kemesraan yang telah kulukis pada dinding hatimu. Demikian pula kebahagiaanmu tidak dapat diciptakan hanya dengan segenggam cinta saja, melainkan akan sangat tergantung kepada sejauh mana orang yang engkau cintai dapat memberikan perhatian yang benar-benar dan memahami dirimu dalam segala hal. Aku selamanya akan tetap mencintaimu, wahai kekasihku, sekalipun aku harus menunggu sampai kapanpun. Akan tetapi, ketika suratan takdirku berbeda, maka engkau akan kutetapkan sebagai pilihan terakhir dan bersifat final. Belum tentu semua orang menyetujui percintaanku bersamamu. Belum tentu semua orang menyukai dirimu. Coba saja dengarkan berbagai komentar yang bermacam-macam yang dikumandangkan oleh orang-orang yang memusuhi dirimu. Pasti ada saja kebenaran yang terkandung di dalamnya. Menurut sudut pandang mereka, yang selama ini selalu aku sembunyikan karena aku sangat mencintaimu. Kalau sudah seperti itu, biar saja engkau tampil apa adanya. Tidak perlu menggunakan make up untuk merubah penampilanmu. Karena bagaimanapun, bagi orang yang tidak mengenalmu, engkau dianggap biasa saja. Tetapi bagi orang yang membenci dirimu, engkau dianggap orang yang sangat sombong. Lalu, menurut orang yang sudah kenal dekat, engkau dinilai sebagai gadis yang baik hati. Tetapi, menurut pandanganku, engkau adalah gadis yang hebat dan cantik jelita. Menurut diriku yang sedang kasmaran terhadapmu. Akhirnya, tergantung hati orang yang melihat dirimu. Wahai kekasihku, tidak tergantung kepada make up dan perhiasan-perhiasan yang engkau sandang.
Selanjutnya berhati-hati saja. Engkau akan memikul segala akibatnya ketika engkau menghina orang yang mulia dan memuliakan orang yang hina. Kemudian bersiaplah menanggung kekecewaan ketika engkau memberikan perhatian kepada orang yang dungu. Walau demikian, tetap saja, wahai kekasihku, engkau tidak boleh punya keinginan yang berlebihan melewati batas kewajaran untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi pada orang lain. Lebih baik engkau cukupkan saja dengan apa yang selalu mereka tampilkan di hadapanmu. Segala hal yang bersifat rahasia, biar saja hanya Tuhanmu yang mengerti. Yang penting, engkau lakukan apa saja yang dapat membahagiakan dirimu. Hari-hari yang telah engkau lalui, wahai kekasihku, tidak akan kembali lagi. Aku sudah lama telah membiasakan diri. Ketika aku bahagia, ku bagi bersama dengan teman-teman. Tetapi ketika aku sedang bersedih hati, ku teguk sendirian. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan sakit hatiku adalah dengan sikap hati yang selalu senang menerima segala keputusan Tuhan. Nanti, siapapun yang telah mampu membangun kesabaran hati secara profesional, maka orang itu akan tetap profesional untuk menangani segala persoalan. Akan mampu membalik rasa benci menjadi cinta, akan mampu tertawa ketika hatinya sedang meradang kesakitan. Rahasia orang itu tersembunyi di dalam hati, sehingga ketika engkau tidak mengerti, yang penting hormatilah saja sesuai dengan kemampuanmu. Nanti, pada akhirnya, tidak akan ada orang yang selalu setia terhadap dirimu. Yang mungkin adalah kesetiaan orang terhadap dirimu ketika sedang membutuhkan. Manakala kebutuhannya berubah, maka kesetiaan pun akan berubah pula. Boleh jadi, kita ini tidak semakin dewasa, tetapi sebatas hanya menyembunyikan kekanakan kita. Bisa saja, kita tidak mampu melupakan kenangan-kenangan lama, tetapi yang kita lakukan adalah membuat gudang-gudang memori guna menyimpan kenangan-kenangan itu untuk sementara. Aku berharap engkau dapat bertahan dengan kesabaran hati, dapat menghadapi segala rintangan dan kesulitan dengan semangat yang kuat. Aku yakin engkau akan berhasil. Lautan tanpa ombak dan gelombang. Lautan tanpa ombak dan gelombang yang besar tidak akan menghasilkan pelaut yang hebat. Langit tanpa topan dan badai tidak akan menciptakan pilot yang handal. Manusia tanpa hambatan dan rintangan tidak akan menghasilkan orang-orang besar. Apabila engkau berhasil, syukurilah, dan apabila engkau gagal, bersabarlah. Kemudian jangan selalu mengintai apapun yang dimiliki orang lain. Nanti, engkau menjadi pendengki dan selalu iri hati. Timang sajalah yang engkau miliki, nanti engkau menjadi orang yang bersyukur. Kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, ibaratnya seperti suatu lembaga pendidikan. Orang-orang yang ada di sekitar kita mengajukan berbagai pertanyaan. Selanjutnya, engkau tidak usah pusing. Biarkan saja nanti juga waktu itu sendiri yang akan memberikan jawaban yang pasti dan benar. Nanti, pada akhirnya, kehidupan ini akan menjadi sangat indah sekali. Manakala kita mempunyai orang tersanjung yang selalu kita kenang, punya sahabat akrab yang selalu dapat kebersamaan, dan seorang kekasih setia yang tidak pernah berubah. Setiap aku berkunjung ke rumahmu, semua tetangga di sekitar rumahmu mengintai dari celah-celah pintu dan jendela. Kakak perempuanmu menolak keras engkau kawin dulu. Ibumu masih belum setuju, bapakmu bingung untuk menentukan persetujuan. Semakin banyak rintangan cintaku kepadamu, semakin menggigit.
engkau mengajukan usulan. Bawalah aku yang jauh dari sini, kita kawin lari saja. Aku menolak usulan seperti itu, karena tujuan yang baik ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik, selalu hasilnya tidak baik. Ide gila muncul juga dalam pikiranmu. Bagaimana bila aku mengaku sudah hamil, supaya ibuku setuju? Ide gila itu kau tolak mentah-mentah. Saking kesalnya engkau membanting gelas sampai pecah berkeping-keping. Pecahan-pecahan gelas itu melukai hatiku sampai berdarah-darah. Setelah pertengkaranmu yang sangat keras bersama kakak perempuanmu, karena engkau akan memaksa menikah duluan, di pagi harinya kakakmu menghilang, entah kemana, alamatnya tidak jelas. Ketika kakak perempuanmu menghilang, engkau dipersalahkan semua orang, lalu engkau pergi sampai larut malam tidak pulang. Di pagi harinya, bapakmu datang memuntahkan segala kemarahannya sambil mengumpat, "Gara-gara kamu, aku kehilangan 2 anak perempuan." Indramayu, 26 November 2020.